Bagaimana tanggapan Pak Herman mewakili DPR soal tapera ini? Silakan, Pak Herman. Ya, tahun 2016 lahir undang-undang ini dan kita tahu tidak menuai protes karena memang tujuannya baik. Ini untuk bisa memenuhi kebutuhan terhadap perumahan bagi rakyat. Dan tentu ada beberapa hal yang mendasari terhadap undang-undang tapera ini yang prioritasnya adalah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kemudian lahir peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020. Dan ini pun tidak menuai protes ya karena memang masih menjadi pilihan bahwa sesungguhnya untuk mendapatkan perumahan ini adalah pilihan bagi para pekerja. Nah, lahirnya peraturan pemerintah tahun 2024 inilah yang kemudian menuai banyak polemik di masyarakat. Tentunya bagi DPR hal yang sudah baik, kemudian ada respon ataupun ada reaksi dari masyarakat, ya intinya ya ayo kita tinjau ulang, ayo kita kaji ulang apa yang salah tentu dari peraturan ini sehingga masyarakat banyak memberikan respon, menuai protes. Oleh karena itu coba diurai. Kemarin saya juga diskusi di DPR. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya kami ajukan ke Ibu Etika. Ibu Etika, kalau dari pengamatan Anda sendiri, kenapa akhirnya program yang tujuannya sebenarnya baik untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan rumah di Indonesia untuk masyarakat yang menengah dan juga tidak mampu, ini dinilai atau ditolak oleh masyarakat. Kalau dari pandangan Anda sendiri, sebenarnya apa yang sedang terjadi, Bu Etika? Ya, ya tadi yang sudah disampaikan sedikit oleh Pak Herman bahwa memang tapera ditujukan untuk mengatasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan gotong royong gitu ya. Tapi kemudian tapera sebagai kelanjutan dari Bapertum ini itu hanya kemudian untuk ASN yang saat ini kemudian diperluas untuk juga membantu pekerja swasta dan mandiri mendapatkan hunian. Namun ide yang mulia ini kemudian menjadi kontroversi dan memunculkan kemarahan dari masyarakat, ini terutama dari buruh dan pengusaha. Informasi dari kemarin Asosiasi Buruh merasa tidak dilibatkan ketika undang-undang yang 2016. Padahal mereka sendiri yang akan dipotong oleh iurannya. Nah, jadi kemudian saya mencoba melihat saya coba identifikasi sebenarnya permasalahan ini sebenarnya kalau gitu dari sosialisasi program tapera ini belum dilakukan dengan baik gitu ya. Dan kemudian banyak ini tapi menjadi kompleks karena beberapa kontroversi yang terjadi bahwa seperti membebani para pekerja dan pengusaha karena ini menjadi kewajiban. Sebagaimana amanat undang-undang berdasarkan Undang-Undang 4 2016, pengusaha akan harus iuran gitu ya 0,5% dan pekerja 2,5%. Sementara pekerja mandiri ya ini jadi kontroversi lagi ketika kemudian ojol sebagai salah satu pekerja informal mereka harus dipotong sendiri 3%. Nah, kemudian mereka harus mengasur iuran ini hingga masa pensiun paling tidak maksimum 58 tahun. Dana tak boleh dicairkan sebelum masa pensiun. Khususnya kelas menengah ini menjadi suatu merasakan nggak ada benefitnya. Katakanlah mereka bergaji yang menengah ini antara bergaji 8 sampai 30 juta. Mereka merasa tidak manfaat karena tidak menguntungkan dari sisi investasi gitu ya dan kewajiban tadi sampai dengan masa pensiun sehingga kemudian muncul beberapa pertanyaan bagaimana tabungan itu menjadi kewajiban gitu kan kewajiban harusnya tabungan itu tidak harusnya menjadi kewajiban harusnya jadi sukarela dan berapa besarnya dana tabungan dari tapera ini yang akan dapatkan nanti ketika pensiun terus pertanyaan lagi muncul apa benar akan lebih besar jumlahnya jika tabungan itu kita tabung secara mandiri artinya akan lebih mereka akan mendapatkan hasil lebih banyak, imbal hasil lebih banyak daripada menjadi peserta tapera. Jadi kita sendiri sudah mulai perhitungan ya. Ternyata kalau misalnya masyarakat yang dari menengah itu menyimpan dananya dalam reksadana, mereka mendapatkan return itu bisa 2 kali lipat dari tapera. Jadi dan kemudian dirasakan masalah terjamin juga dibandingkan dimasukkan dananya oleh pemerintah. Karena kita lihat masyarakat sendiri masih merasa agak apatis gitu ya karena banyak stigma negatif yang mereka melihat dari sisi pemerintah kehilangan trust gitu ya kehilangan trust terhadap pemerintah merasa telah hilang kepercayaan kepada pemerintah setelah dihadapkan pada kasus fraud
dan mismanajemennya bertubi-tubi. Kita ingat lagi kembali pada Tapera dikhawatirkan terjadi ladang korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri. Sehingga kemudian muncul spekulasi-spekulasi. Ya, apakah ini kemudian untuk pembangunan IKN, makan gratis dan lain-lain. Jadi seperti itu yang mungkin saya coba identifikasi dari kenapa permasalahan itu menjadi begitu kompleks.